Iya, anak-anak kita mulai saja ya. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu terima kasih kepada kalian yang sudah berkoordinir antara kelas 8D, E, dan F. Ya, yang kalau selama ini kita bisa jam 1 Google Meet-nya biar panjang gitu ya. Sekalian maksud Burumzil. Tapi sudah nggak bisa lagi karena ada beberapa teman kalian yang ikut bimbel dan bimbelnya itu katanya jam 1. Nah, maka dari itu kalau misalnya guru akidah akhlak dan guru bahasa Inggris kalian itu sama, tugasnya kan pasti sama. Ya, kalau ulangan sama-sama ulangan gitu kan ya. Kalau jimit sama-sama jimit. Nah, seandainya ada waktu yang bisa dipakai karena tugasnya itu tidak terikat waktu, ya tidak jimit juga. Nah, itu kita bisa pakai buat buat fikih anak-anak ya. Untuk selanjutnya seperti itu supaya teman-teman kalian yang ikut bimbel bisa juga ikut jimit fikih. Nah, oke. Kalian untuk yang nilainya waktu PTS di bawah 75 segera bikin itunya ya, apa namanya remedialnya karena ibu khawatir nilainya udah diminta sama apa namanya sama pihak sekolah untuk dibuatkan rapot. Tapi seandainya pun sudah diminta, tetap kalian yang belum melakukan remedial supaya nanti di rapot yang Desember yang benar-benar rapot itu anak-anak nilai kalian bisa tinggi ya. Nah, sebenarnya kalau kalian itu rajin ya soalnya Burumsil mah gampang. Apa yang sudah pernah diulangkan itu keluar lagi di PTS, hanya diganti-ganti ya digabung-gabung gitu. Makanya kalau nggak ngerti tanya kata Burumsil. Ya. Oke, kita sudah memasuki bab terakhir di kelas 8 yaitu bab puasa. Nah, puasa ini anak-anak merupakan bab yang untuk kalian tidak asing lagi. Kenapa? Karena dari kecil kalian itu sudah ada di lingkungan yang biasa melakukan puasa. Iya kan? Ada yang mu'alaf emang kalian? Yang baru masuk Islam baru-baru ini? Enggak kan? Kayaknya enggak ada deh. Dari bayi udah Islam. Ya, artinya kalian sudah dari kecil biasa ngelihat orang yang berpuasa, merasakan situasinya berpuasa. Nah, Ibu kalau sudah seperti itu kenapa diajarkan lagi di MTS gitu kan ya? Di TK sudah tahu, di SD udah diajarin, di MI udah diajarin, kenapa di MTS diulang lagi? Nah, kalau di MTS diulang lagi itu adalah untuk pendalaman. Jadi materi-materi umumnya kalau kalian sudah ngeh, sudah paham, Ibu tinggal memberikan dasarnya ini loh, alasannya ini loh gitu. Ya, yang mungkin ketika waktu pendidikan kalian sebelum-sebelumnya itu belum dibahas sama guru kalian ya. Nah, sekarang anak-anak seperti biasa Ibu akan memulai pembahasan ini dari pengertian biasa ya. Definisi. Puasa itu bahasa apa? Siapa yang bisa yo? Kata puasa berasal dari bahasa apa? Bahasa Arab, Bu. Emang ada puasatun? Ya, nggak ada emang begitu. Ya, puasa bahasa apa puasa? Indonesia, Bu. Indonesia. Ya, bagus. Puasa bahasa Indonesia karena bahasa Arabnya ada. Coba apa bahasa Arabnya puasa? Saum. Saum, bagus ya. Jadi saum itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya adalah puasa. Nah, kalau kalian belajar bahasa Indonesia pasti ada kalian mendengar apa namanya guru kalian itu ngajarin ada kata yang asli dari kata bahasa apa namanya bahasa Melayu ya unsur asli, ada yang unsur serapan yang diambil dari bahasa asing terus dijadikan bahasa Indonesia. Nah, kira-kira puasa ini bahasa asli Melayu yang merupakan cikal bakal bahasa Indonesia atau unsur serapan anak-anak? Kira-kira asli bahasa Melayu apa unsur serapan puasa? Unsur serapan, Bu. Pinter. Kira-kira dari bahasa apa diserapnya?
Kurang tahu. Gamer-gamer di sini ada gamer gak di sini? Aduh, yang suka main ini ada kata-kata. Coba Ibu mau tanya dulu, artinya puasa apa secara bahasa? Kalau kalian baca di buku tadi tahu. Menahan atau mencegah. Menahan atau mencegah. Bagus. Nah, kalian ada ingat sesuatu suatu bahasa yang menahannya deket-deket dengan kata-kata puasa? Gampang banget nih. Ya, menahan, terus tadi benar dah, unsur serapan benar, cuman diserap dari bahasa asing apa gitu kan ya? Coba apa? Yang menahan bahasa asingnya dekat, mirip dengan puasa. Yes, gampang. Ayo, masa 47 orang gak ada yang tahu? Yang suka main-main inian, main-main gadget. Menahan. tahan. Ayo. Nggak ada yang tahu. Oke, kalau nggak ada yang tahu, Ibu yang kasih tahu. Coba kamu kalau lagi main game, pernah semua kan main game kan? Kalau lagi kamu misalnya kebelet, pengen pipis, kamu pencet apa? Tombol apa? Pause. Pause. Dekat nggak dengan puasa? Dekat. Cukup dekat. Nah, Ibu sebenarnya tidak tahu juga apakah benar ya puasa itu diserap dari kata-kata pause, tapi feelingnya Bu Rumzil kayaknya begitu deh. Karena dulu Indonesia itu kan sempat dijajah sama negara asing, ya kan, yang berbahasanya pause gitu kan ya. Boleh jadi dulu ketika orang Indonesia, nenek moyang kita ya pada waktu itu mungkin belum namanya Indonesia. Tidak makan, tidak minum gitu ya, menahan makan, minum segala macam, itu orang-orang asingnya itu yang menjajah bilang, oh Anda itu lagi pause. Kata orang Indonesia dulu, ya saya puasa gitu. Boleh jadi seperti itu, ya kan? Boleh jadi, tapi benar apa tidaknya, wallahu a'lam lah ya. Itu dari sisi bahasa ya anak ya. Kalau dari istilah, arti puasa secara terminologi ya, puasa itu anak-anak menahan diri dari apa? Yang pertama hawa nafsu. Bagus ya, dari hawa nafsu. Kemudian dari apa lagi? Godaan sama nafsu sama. Apalagi yang dari makan, dari minum, ya kan? Dan dari semua yang membatalkan puasa. Nah, ditahannya sejak kapan anak? Apa seharian gitu? Dari kapan? Ada jamnya enggak ditahannya, yang menahan hawa nafsu, menahan makan, menahan minum? Itu dari kapan? Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, itu bagus Syafa. Jadi kalau kalian sudah mengerti, kamu bisa merangkai pengertian puasa dari sisi terminologi itu, ya. Menahan diri dari makan, minum, tadi kata Abi hawa nafsu, dan semua yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Bu, nggak ada jamnya? Nggak ada. Karena dulu zaman Nabi nggak ada jam. Jadi ibadah kita itu anak-anak hampir seluruhnya menggunakan fenomena alam, gejala alam. Ya, zaman Nabi dulu ketika tidak tahu jam, apa yang jadi pedomannya? Terbit fajar. Tapi karena orang banyak yang tidak ngeh, kayak kita itu terbit fajar kan nggak pernah tahu kan ya. Kita tahunya jam aja yang sudah ditentukan atau diprediksi sama Badan Meteorologi dan Geofisika kan ya. Imsak jam sekian, subuh jam sekian gitu. Kita tahunya begitu kan ya. Nah, kalau orang yang meneliti jam-jam itu anak-anak, itu namanya Badan Meteorologi dan Geofisika kalau di Indonesia. Ya, kalau di Arab itu namanya ahli falak. Bukan falak film itu kan ya. Falak kok. Ahli falak artinya apa? Ahli astronomi. Dia tahu gitu kan ya, oh ini sudah terbit fajar gitu. Nah, zaman Nabi dulu
orang-orang ketika tidak begitu tahu semuanya mana yang namanya fajar gitu ya, dikasih ancer-ancer sama Nabi. Kalau sudah ada kelihatan bedanya benang putih dan benang hitam, ya sudah kelihatan bedanya, artinya sudah ngeh, oh ini yang putih, oh ini yang hitam, itu berarti sudah terbit fajar. Kalau belum, ini yang mana yang putih, mana yang hitam, benang tuh anak apa namanya, bola kata orang, ya, ada yang bilang bola. Nah, itu anak-anak itu berarti sudah terbit fajar. Nah, cuman Nabi itu memberikan seperti kode, ya kodenya apa? Ketika sudah masuk jam-jam mendekati sahur, waktu sahur kalau sekarang, ya itu Nabi menyuruh seorang sahabat untuk adzan. Adzan pertama kata orang sekarang. Adzan pertama itu anak-anak belum subuh. Biasanya orang bangun, sholat tahajud, sholat lail gitu ya, sholat malam, sholat sunnah. Kemudian kalau yang mau berpuasa keesokan harinya berpuasa. Nah, nanti subuhnya ditandai dengan adzan lagi, adzan kedua. Nah, suaranya kalau dulu anak-anak, ya namanya zaman Nabi belum ada teknologi ya, itu Nabi pakai 2 orang yang berbeda. Ketika adzan pertama itu namanya Ibnu Ummi Maktum yang adzan. Jadi kalau masih adanya Ibnu Ummi Maktum itu masih boleh makan minum. Tapi kalau sudah terdengar suara adzannya Bilal itu adzan kedua itu sudah harus, misalnya nih lagi makan baru masuk suapan twing adzan Bilal. Adzan. Ini harus dikeluarkan. Terus kumur-kumur dilepeh, dikeluarkan, diludahkan. Kenapa? Sudah terbit matahari, terbit fajar pada waktu itu. Ya, jadi sejak terbit fajar sudah tidak boleh makan dan minum. Nah, kalau sekarang Indonesia lebih canggih lagi, ada yang namanya imsak. Jadi takut orang itu kesiangan, dikasih jam-jam imsak, siap gitu. Supaya apa? Itu supaya orang tidak makan ketika sudah terbit fajar. Kenapa? Kalau sudah terbit fajar masih maksain makan, sudah tidak bisa puasa. Karena menahannya itu harus sejak terbit fajar. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Oke, ya. Jadi anak-anak kalian kalau misalnya, kalau hidup di Indonesia masih aman. Kenapa? Karena kita itu hidup di lingkungan yang musola banyak, masjid banyak, ya kan? Nyetel TV, adzan ya kan? Ada adzannya. Tapi kalau kalian hidup di suatu daerah yang minoritas anak-anak, kalian itu harus ini sendiri, harus awas sendiri. Kamu harus searching subuh jam berapa. Jadi kalau mau berpuasa, kamu harus bangun misalnya 1 jam sebelum subuh supaya bisa sahur. Ya, karena begitu sudah terbit fajar, sudah tidak boleh makan dan minum dan semua yang membatalkan puasa. Ya, oke. Kalau tidak ada yang mau bertanya, Ibu lanjutkan ke macam-macam puasa. Jadi puasa itu anak-anak merupakan sebuah kewajiban. Ya. Jadi asal pertamanya itu ada puasa wajib, puasa yang hukumnya wajib, ya. Puasa hukumnya wajib itu bagaimana? Kamu lihat di LKS atau misalnya, kalian sudah hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, kata Allah, hei orang-orang yang aku beriman, kamu itu wajib berpuasa seperti dulu. Berarti yang disuruh berpuasa itu bukan kita doang. Umat nabi-nabi terdahulu itu juga berpuasa. Cuman kemungkinan berbeda caranya, waktunya, ya. Mungkin panjang harinya, ya. Sama dengan sekarang juga ada negara anak-anak yang siangnya panjang banget. Ada yang negara siangnya pendek. Kalau di Indonesia cenderung stabil karena berada di daerah Khatulistiwa. Ya, nah itu anak-anak supaya apa kata Allah? La'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi tujuannya berpuasa itu apa anak-anak?
Agar kita bertakwa. Iya, bagus. Supaya kita itu tergolong orang yang bertakwa. Artinya, kalau ada orang yang ketika puasa wajib itu kan puasa Ramadan ya anak ya, itu tidak berpuasa, berarti dia tidak tergolong orang yang bertakwa. Memangnya kenapa, Bu? Karena puasa itu ibadah yang spesial. Kata Allah, "Hei malaikat, kamu itu tidak bisa ngitung pahalanya puasa. Kalau pahala puasa, aku sendiri yang ngitung," kata Allah. Kenapa? Karena boleh jadi orang itu ngaku puasa padahal kagak. Karena gak ada yang tahu kan. Misalnya, kamu nih Ramadan dulu waktu masih kecil, ya. Siang-siang nih, udah jam 1 gitu, lapar-laparnya, haus-hausnya gitu, habis main, mandi. Aduh, tengok kanan, tengok kiri, udah minum. Nggak ada yang tahu kan? Nah, seperti itu anak-anak. Makanya kata Allah, aku sendiri yang akan membalas pahalanya puasa. Ya, jadi anak-anak salah satu-satunya ibadah yang Allah membalas sendiri, suka-suka Allah lah pokoknya, mau dikasih pahala berapa itu puasa. Ya, karena kata Allah, dia ini, orang ini yang sedang berpuasa rela tidak makan, padahal makan itu halal. Rela tidak minum, padahal minum itu halal. Ya, itu hanya untuk melakukan ibadah padaku, kata Allah. Ya. Makanya nanti juga di akhirat, ketika kita itu sudah dihisap, anak-anak mau masuk surga, orang-orang yang ahli berpuasa, yang puasa wajibnya beres, cakep, dan puasa sunnahnya banyak, itu sama Allah dikasih pintu VIP, VVIP bahkan. Ada yang tahu apa namanya pintunya? Di akhirat. Ini terkenal ini, sering dijadikan nama orang. Yo, pintu apa? Sering dijadikan nama orang. Biasanya nama orang lain laki-laki. Ada yang sudah baca sampai di situ? Enggak ada. Nama pintunya Ar-Royan, anak-anak. Jadi nama pintunya Ar-Royan. Ibarat kata nih, kalau kita itu mau pergi ke itu anak-anak, ke arena-arena itu anak-anak, kita kan ngantri ya. Nah, kita punya fast track. Tahu fast track enggak? Ya, kartu yang bayar, yang kita ada pakai ngantri langsung ting. Nah, ibaratnya begitu. Ya, namanya pintunya Ar-Royan. Ya, pintunya Ar-Royan. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita macam-macamnya. Puasa wajib yang pertama, puasa wajib itu puasa bulan Ramadan. Ya. Puasa bulan Ramadan berapa hari? Tidak bisa dijawab hari, tapi lamanya 1 bulan. Karena 1 bulan itu kadang-kadang 29, kadang-kadang 30. Jadi kalau ditanya berapa lama orang berpuasa Ramadan? 1 bulan jawabnya. Ya, tidak bisa dijawab dengan hari. Nah, apalagi yang wajib? Puasa nazar. Apa puasa nazar itu? Puasa yang dijanjikan. Contoh misalnya, Noah, aku kalau kelas 8 ini yang ranking 1 aku mau puasa 3 hari. Nah, ternyata Noah terkabul. Ya. Nanti di semester 1 di bulan Desember dapat rapot ternyata Noah ranking 1. Nah, maka wajib Noah itu melaksanakan puasanya 3 hari. Nah, jadi orang kalau ingin ingin terkabul anak-anak keinginannya, sementara keinginannya itu sangat susah untuk dicapai, orang biasanya bernadar. Ada yang nadarnya itu dengan berpuasa. Saya kalau ini saya mau berpuasa. Kenapa berpuasa, Bu? Jadi favoritnya orang bernadar. Karena kan udah pakai modal. Modalnya lapar doang. Iya kan? Ada, Bu, kalau orang kaya, saya kalau ranking 1 mau beliin burung motor, enggak apa-apa itu. Tapi kebanyakan itu bernadar dengan puasa. Karena puasa itu sangat mudah untuk dilakukan anak-anak ya. Sangat mudah. Kapan, Bu, dilaksanakan, Bu, kalau puasa nadar? Kalau puasa nadar itu begitu tercapai, jangan ditunda lama-lama. Langsung dikerjakan. Kenapa? Karena itu nanti kalau tidak dikerjakan akan menjadi hutang. Karena hukumnya wajib. Ya, karena kita itu sudah berjanji pada Allah. Kata Allah, mana kamu sudah dikabulkan hajatnya, kok tidak dikerjakan janjinya gitu. Tetap ditagih ya. Nah, makanya kalau bernadar sesuai dengan kemampuan. Kemudian apalagi yang wajib? Ada namanya puasa kafarat. Puasa kafarat itu apa? Puasa karena melakukan pelanggaran. Nah, ini biasanya dilakukan oleh orang yang sedang naik haji. Nah,
Orang naik haji itu anak-anak kalau melakukan pelanggaran itu harus bayar dam. Nanti kita belajar di semester 2. Nah, bayar damnya itu anak-anak harus menyembelih seekor kambing. Nah, seandainya ada orang yang banyak melakukan pelanggaran, terus duitnya nggak cukup sudah untuk beli kambing, karena satu pelanggaran satu kambing anak-anak. Ya, ada banyak pelanggaran dan banyak juga cara bayar kafaratnya. Banyak macam damnya. Seandainya dia kena ke pelanggaran yang harus menyembelih kambing terus duitnya nggak ada, maka dia bisa bayar dengan puasa. Biasanya puasanya itu 3 hari di Mekah atau di Madinah, pokoknya di tanah Arab, 7 harinya di Indonesia. Itu kafarat. Apalagi contohnya puasa kafarat? Orang yang bersumpah, melanggar sumpah. Jadi orang bersumpah tapi tidak benar. Ya, sumpah palsu kalau zaman sekarang. Nah, itu anak-anak kafaratnya 3 hari. Ya, jadi kena denda dia untuk menebus kesalahannya. Selain istighfar, dia juga harus berpuasa 3 hari. Ya, ada lagi kafarat orang yang membatalkan puasa wajib di bulan Ramadannya, batalnya gara-gara berhubungan suami istri. Itu kafaratnya puasa 2 bulan berturut-turut, cos langsung, tak boleh berhenti. 2 bulan tanpa jeda-jeda, itu kafarat juga. Nah, ya, itu namanya puasa karena melakukan pelanggaran. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Jadi ada 3 ya, yang wajib itu Ramadan, nazar, sama kafarat. Nah, sekarang yang hukumnya sunnah. Nah, yang hukumnya sunnah ini banyak anak. Yang hukumnya sunnah ini banyak. Nah, yang trademarknya Nabi. Jadi yang yang sering dilakukan oleh Nabi adalah puasa Senin Kamis. Nanti kita bahas puasa Kamis apa gitu ya. Ini hanya macam-macamnya dulu. Kemudian ada puasa Daud. Puasa Daud itu puasa ala Nabi Daud. Ini puasa terbaik kata Nabi. Dulu anak-anak karena Nabi pernah ditanya sama sahabat, Nabi, amalan apa sih Nabi yang paling dicintai sama Allah? Kata Nabi, berpuasa. Berpuasa kata Nabi. Oh, gara-gara dibilang berpuasa, kata sahabat, saya mau tiap hari Nabi, mau berpuasa. Kata Nabi, tidak boleh, berpuasa tiap hari tidak boleh. Puasa Nabi Daud itu sudah yang terbaik. Gimana puasanya Nabi Daud? Sekarang puasa, besok kagak. Besoknya lagi puasa, besoknya kagak. Ya, selang-seling. Itu namanya puasa Daud. Itu sudah yang terbaik. Terbaik. Jadi berpuasa tiap hari itu juga tidak boleh anak-anak. Ya. Apalagi sunnahnya, yang sunnah puasa Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu 3 hari setiap bulan. Ya, jadi ada puasa 3 hari dalam setiap bulan, tapi bulannya bukan ikutan Januari Februari ya, pakai Safar, Muharram, Rajab, pakai bulan-bulan seperti itu. Ya, pakai bulan Hijriyah hitungannya. Nah, biasanya itu tanggalnya dikatakan Ayyamul Bid itu ayam itu hari-hari, baidun itu warna putih, hari-hari putih. Maksudnya adalah hari-hari ketika terang bulan. Tanggalnya sekitar 13, 14, 15 biasanya. Nah, kata Nabi, kamu kalau berpuasa Ayyamul Bid 3 hari dalam sebulan, itu pahalanya sama seperti sebulan. Oh, coba, berarti 1 hari puasa dikalikan berapa sama Allah pahalanya, Nana? 10. Bagus. 1 kali puasa, hanya 1 hari puasa dibalas dengan pahala berpuasa 10 hari. Tuh, ya, betapa ruginya orang yang tidak berpuasa dalam 1 bulan, hanya 3 hari diminta berpuasa. Ini makanya kata Nabi, kamu usahakan kalau tidak bisa Senin Kamis paling enggak sebulan 3 hari. Ya, Ayyamul Bid namanya. Bu, saya Ayyamul Bid lagi head, Bu. Enggak apa-apa, tanggal 16, 17, 18. Pokoknya yang hari-hari terang bulan. Bu, saya headnya pas di itu, Bu. Ya udah, enggak apa-apa, hari apa? Senin, Kamis, Senin. Pokoknya usahakan dalam sebulan itu ada puasanya 3 hari. Ya. Nah, kemudian apalagi yang puasa sunnah, yang hukumnya sunnah, puasa Asyura, ya kan? Kamu sudah tahu Asyura itu tanggal berapa, Nana? Asyaratun berapa?
Muharram. 10 Muharram, bagus. Asyara itu 10. Bulannya bulan Muharram. Nah, itu anak-anak kalau berpuasa pada hari itu, kata Nabi, pahalanya seperti bisa menghapus dosa selama 1 tahun yang telah lalu. Ibaratnya kita punya tip X, ya, seabrek-abrek dosa kita itu dihapus hanya dengan 1 hari. Cuman tanggalnya pas 10 Muharram. Ya, tuh ada juga yang tanggal 9-nya, ya, Tasu'ah. Ya, kenapa kok ada tanggal 9 Muharram juga berpuasa? Karena zaman dulu ketika Nabi sampai ke Madinah, ternyata orang Yahudi dan orang Nasrani juga berpuasa, anak. Jadi orang Yahudi dan Nasrani yang masih taat dengan peraturan nabi-nabinya sebelumnya, itu tanggal 10 Muharram juga puasa. Terus kata Nabi, coba tanya itu, kenapa kok puasa gitu kan ya. Kata-kata ini hari ketika Nabi Musa diselamatkan dari apa gitu ya. Pokoknya kepercayaannya dia berpuasa. Oh, kalau begitu kata Nabi, kita harus beda. Kita mulai dari tanggal 9. Jadi itu yang disebut dengan puasa Tasu'ah, Tis'atun. Tanggal 9-nya kita juga berpuasa. Aduh Bu, itu pas saya hari olahraga Ibu, tidak bisa Bu. Atau misalnya itu lagi ada undangan Ibu, ya udah, usahakan tanggal 10-nya harus puasa. 10 Muharramnya harus dapat, ya. Nggak bisa tanggal 9-nya, 10-nya saja tidak apa-apa. Kemudian ada lagi yang pahalanya jauh lebih banyak daripada puasa Asyura. Namanya puasa Arafah. Arafah, bagus Salsabila. Nah, ini bertepatan dengan orang yang naik haji pas lagi ada di Padang Arafah. Lagi wukuf namanya. Orang kalau lagi ada di Padang Arafah itu anak-anak lagi haji, itu disuruh berdoa sebanyak-banyaknya. Suruh minta ampun karena apapun dosanya diampuni sama Allah. Sebanyak apapun. Terus mau berdoa apa saja akan dikabulkan. Nah, orang-orang yang tidak berhaji sama Allah juga dikasih apa? Dikasih barokahnya hari Arafah itu. Tanggal berapa anak hari Arafah itu anak? 10. 10 itu sudah Idul Hijjah, sudah Idul Kurban, sudah hari raya haji. 9. 9, bagus. 9 Zulhijjah. Tanggal 9 Zulhijjah itu hari Arafah, hari untuk wukuf kalau naik haji. Orang yang tidak naik haji sama Allah disuruh berpuasa. Nah, mau dikasih pahala berapa? Kata Nabi, seperti pahala yang bisa menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Loh, kok bisa? Tapi bukan berarti, oh kalau begitu saya puasa Arafah, habis itu saya dosa-dosa, nggak bisa ya. Ini pahalanya untuk memberikan gambaran betapa pahalanya besar. Jangan sampai dilewatkan. Jangan ada malas. Hanya sekali setahun, tapi kita bisa ibarat kata beli tip banyak buat dosa-dosa. Ya, nah itu anak-anak. Ada lagi Bu puasa sunnah Bu. Ada banyak puasa hari kelahiran. Nah, jadi kalau Senin Kamis itu anak, waktu Nabi ditanya, Nabi kenapa kok setiap Senin Kamis itu berpuasa? Kata Nabi, setiap hari Senin dan hari Kamis itu pahala dan catatan amal semua kita itu dibawa ke Allah, dibawa disetorin ke Allah. Ibaratnya rapot kita dibawa ke Allah. Kata Nabi, aku ingin ketika rapotku itu, catatan amalku itu disetorin ke Allah, terakhirnya itu anak, catatan terakhirnya itu lagi puasa. Cakep kan? Diakhiri dengan sesuatu ibadah yang paling Allah cintai. Kata Nabi, aku ingin catatanku ketika disetor ke Allah itu terakhirnya lagi puasa. Nah, untuk hari Senin ada tambahan alasan. Kata Nabi, karena hari Senin itu hari kelahiranku. Nah, jadi kalau kita itu mau ikutan Nabi, tidak ada ceritanya ulang tahun. Adanya mah ulang hari, ya kan? Dan bukan makan-makan ternyata, tapi justru dengan berpuasa. Ya, ini terbalik sekali ini dengan kebiasaan kita ya. Jadi Nabi itu setiap hari kelahirannya, Nabi lahir hari Senin, Nabi selalu berpuasa, anak. Ya. Jadi alasannya seperti itu. Nah, untuk puasa sunnah ini anak-anak, tata caranya berbeda dengan puasa wajib. Kalau puasa wajib anak-anak,
niatnya itu harus dilaksanakan ketika sebelum ketika sebelum fajar terbit. Jadi sebelum terbit fajar, kita sudah berniat. Makanya kalau Ramadan, kalian habis sholat tarawih sering ini kan dipandukan sama imamnya kan, ya kan? Nawaitu sauma ghadin an adai bersama-sama. Kenapa? Takut ada yang kelupaan. Takut ada yang lupa. Kenapa? Karena niatnya harus sebelum terbit fajar. Tapi kalau puasa sunnah, Nana, ini boleh. Contoh misalnya hari ini hari Senin, ya kan? Ternyata kamu dari subuh tadi belum makan apa-apa, belum minum apa-apa. Sama sekali belum kemasukan apa-apa perutnya. Terus kamu bilang, mumpung diajarin Bu Rumzil nih hari Senin sunnah berpuasa, saya niatin puasa aja deh. Dari jam berapa nih? 10:30 kamu niat berpuasa sunnah, itu boleh. Boleh Bu, boleh. Asalkan dari subuh tadi belum makan apa-apa, belum minum apa-apa. Dulu Nabi pernah, ini contoh bolehnya itu anak-anak bukan ngasal. Nabi sudah memberikan contoh. Dulu Nabi anak-anak sepulang dari masjid, Nabi itu habis syuruk baru pulang dari masjid setelah taklim ya sama sahabat itu pulang ke rumahnya. Misalnya nanya ke istrinya, ada masakan nggak? Maksudnya buat sarapan. Kata istrinya, lagi nggak ada Nabi. Oke, kalau begitu saya mau berpuasa. Jadi Nabi itu berniat bukan sebelum fajar, tapi puasanya puasa sunnah. Ingat, ya, bedanya puasa wajib dan puasa sunnah letaknya di waktu untuk berniat. Ada lagi Bu bedanya ada. Kalau puasa wajib, sabar. Kalau puasa wajib enggak boleh dibatalin. Enggak boleh dibatalin, ya. Kalau dibatal, pokoknya enggak boleh dibatalin. Ya, misalnya kalian lagi bayar hutang. Karena perempuan misalnya waktu bulan Ramadan punya hutang puasa 4 hari. Hari ini bayar hutang nih, hari Senin ini bayar hutang puasa. Tiba-tiba nanti jam 12 mamanya bawa es, enak banget. Kalau tidak dimakan saat itu, tunggu dan anak ibu kayaknya. Kalau nggak langsung dimakan, itu misalnya cair. Nah, itu kalau lagi berpuasa wajib tidak boleh. Misalnya, aku mau betulin aja nih sekarang, entar saya ganti besok aja, tidak boleh. Ya, karena itu puasa wajib. Tapi kalau lagi puasa sunnah boleh. Contoh misalnya, tunggu dulu lagi. Aduh, seret nih. Contoh misalnya Bu Rumzil lagi puasa Senin, puasa sunnah hari Senin hari ini. Terus Bu Rumzil batuk. Aduh, ini harus minum gitu. Ya udah, batalin enggak apa-apa. Kenapa? Karena Bu Rumzil lagi puasa sunnah. Itu bedanya. Jadi ada 2 ya sudah ya bedanya. Ada lagi Bu bedanya. Ada. Kalau puasa wajib niatnya enggak boleh double-double. Enggak boleh double-double. Kenapa? Karena 1 hari untuk 1 niat. Seperti bulan Ramadan anak-anak. Kalau bulan Ramadan, biar hari Kamis kamu bisa nggak berniat 2? Misalnya, niat saya puasa wajib besok bulan Ramadan, lillahi ta'ala. Niat saya puasa sunnah besok hari Kamis, lillahi ta'ala. Boleh nggak? Ada yang bisa tahu? Ada yang tahu? Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau puasa wajib, nggak boleh niat double. Jadi kalau misalnya niat saya puasa wajib besok, bulan Ramadan, niat saya puasa besok puasa wajib bulan Ramadan lillahi ta'ala kan. Itu hanya itu bolehnya niatnya. Nggak boleh ditambahin niat lain. Ya, misalnya hari ini mau bayar hutang karena kemarin bulan Ramadan punya hutang 3 hari. Hari ini mau bayar. Berarti semalam sudah niat saya mau puasa wajib besok bayar hutang bulan Ramadan lillahi ta'ala. Tidak bisa digandeng dengan sama satu lagi, ya Allah, niat saya mau puasa sunnah hari Senin lillahi ta'ala, mumpung hari Senin. Tidak bisa. Ya, karena wajib. Nah, tetapi kalau puasa sunnah anak-anak bisa double-double. Misalnya, hari ini Bu Rumzil puasa.
Ibu bisa niatkan 2. Niat saya mau puasa hari Senin, puasa sunnah hari Senin lillahi ta'ala 1. Karena ibu puasa Daud, ibu juga niatkan. Niat saya mau puasa hari ini, puasa Daud lillahi ta'ala. Karena Rabu ibu mau puasa lagi. Ya, Rabu ibu mau puasa lagi. Berarti hari ini ibu bisa dapat 2 niat, 2 pahala. Puasa sunnah hari Senin dan puasa Daud. Oke? Bu, bisa 3 nggak? Bisa. Kalau ibu lahir pada hari Senin, ibu bisa dapat 3 puasa sunnah. Niat saya puasa sunnah hari Senin, niat saya puasa Daud, niat saya puasa hari kelahiran. Bu, ternyata Bu hari Senin ini bertepatan juga dengan tanggal 9 Zulhijjah misalnya, hari Arafah. Ibu bisa dapat 4 puasa. Puasa hari Senin, puasa hari Arafah, puasa kelahirannya Burumzil, puasa Daud. Wow. Tuh, ya. Nah, yang seperti ini anak-anak yang nanti sama Allah akan dibalas dengan apa tuh namanya? Masuk surga melalui pintu khusus yaitu Ar-Royan. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Salsabila mau bertanya? Tidak, Bu. Iya. Ibu ada lagi nggak Bu puasa sunnah Ibu yang lainnya? Biasanya kalau yang 9 Zulhijjah itu anak-anak didahului dengan puasa tarwiyah. Tanggal 8 Zulhijjah itu namanya puasa tarwiyah. Tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa. Yang penting tanggal 9 Zulhijjahnya. Ya. Nah, selanjutnya puasa sunnah selanjutnya adalah puasa 7 hari di bulan Syawal. Bulan Syawal itu bulan setelah bulan apa, Anak? Ramadan. Bagus. Jadi, tanggal 1 Syawalnya kita hari raya itu haram berpuasa. Nah, setelah tanggal 1 itu, 2, 3, dan seterusnya, itu kita disunahkan untuk berpuasa 6 hari. 6 hari saja. Ya, 6 hari saja. Ini anak-anak, kesempatannya hanya ada di bulan Syawal. Nah, Bu, emang pahalanya besar, Bu? Oh, besar sekali. Kata Nabi, orang yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian ditambahi dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, itu sama dengan mendapatkan pahala puasa sepanjang tahun. Kok bisa sepanjang tahun? Iya, karena kalau misalnya 1 bulannya itu dikalikan 10, dikasih pahala 10 kali lipat, berarti 1 bulan mendapatkan pahala puasa berapa bulan? Puasa 1 tahun. Belum. Kalau berpuasa Ramadan sebulan ditambah 6 hari di bulan Syawal itu sama dengan berpuasa 1 tahun. Rinciannya kalau puasa 1 bulan Ramadan dikalikan dengan 10 itu anak-anak pahala terkecil. Ya, Allah kalau membalas kebaikan itu anak-anak itu berlipat ganda. Ya, minimal dikalikan 10. Coba, kalau 1 bulan berpuasa, dikasih pahala 10 kali lipatnya. Berarti kita sama dengan berpuasa berapa bulan, anak-anak? 10 bulan. 10 bulan. Sudah 10 bulan. Berpuasa di bulan Ramadan itu, anak-anak, mendapatkan pahala seperti berpuasa 10 bulan sudah. Ditambah 6 hari di bulan Syawal, sama seperti setahun. Kok bisa, Bu? 2 bulannya dari mana? 6 hari kali 10. Berarti berapa hari? Kalau 6 hari kali 10? 60 hari. 60 hari. 60 hari berapa bulan? Bulan, Bu. 2 bulan. Udah genap 12 bulan kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Itu logika matematikanya, anak-anak. Ya, itu ya. Jadi seperti itu. Jadi usahakan di bulan Syawal itu berpuasa 6 hari. Nanti untuk selanjutnya kita bahas kendala-kendala yang suka ditemui khususnya buat perempuan. Karena perempuan ada haidnya, anak-anak ya. Suka nggak dapat 6 hari biasanya. Karena ada hari-hari di mana perempuan itu tidak bisa berpuasa. Ya. Nah, kemudian anak-anak itu yang sunnah ya, Ibu lanjut aja. Ke puasa yang hukumnya makruh. Ngapain? Lapar-lapar, haus-haus, kok makruh gitu kan ya. Makruh itu anak-anak dikerjakan enggak apa-apa. Tapi
ngapain? Iya ngapain gitu kan ya? Nggak berdosa, nggak pahala juga, tapi ngapain gitu kan ya? Makruh itu udah deket sama haram. Nah, puasa makruh itu apa? Puasa makruh itu nih perhatikan. Puasa di ujung dari bulan sebelum bulan Ramadan. Sebelum bulan Ramadan namanya bulan apa? Apa? Buka dulu. Bulan Sya'ban. Iya. Nah, kalau masuk bulan Sya'ban itu anak-anak, biasanya orang Indonesia itu dilarang berpuasa. Sebenarnya mah boleh-boleh aja kalau kita itu mau berpuasa. Hanya jangan sampai ke ujung. Kenapa? Karena di ujung, di hari terakhir bulan Sya'ban itu anak-anak, itu tempatnya orang harus melihat bulan. Ya, takutnya itu sudah masuk ke tanggal 1 Ramadan. Nah, melihat bulan itu namanya melihat hilal. Nanti pada saat kita belajar puasa Ramadan, kamu akan Ibu kasih tahu bagaimana cara melihat hilal tanggal 1 di bulan-bulan Hijriah. Nah, jadi di ujung paling enggak berapa hari? 3 hari lah. 3 hari sebelum Ramadan itu kita sudah tidak berpuasa anak-anak ya. Kenapa? Itu makruh. Takut sudah masuk bulan Ramadannya. Ya. Itu. Kemudian apalagi yang dimakruhkan? Berpuasa hanya pada hari Jumat. Loh, kenapa Bu? Karena hari Jumat itu kata Nabi hari rayanya orang Islam. Hari rayanya orang-orang miskin. Ya, jadi hendaknya pada saat itu kita itu tidak berpuasa. Kecuali bayar hutang. Kalau puasanya bayar hutang, walaupun Jumat harus dikerjakan. Misalnya, besok sudah Ramadan, hari ini hari Jumat, kamu puasanya tinggal 1. Belum bayar, hari ini harus puasa. Ini Jumat Bu, tak boleh, harus puasa. Ini hari terakhir Bu, bulan Sya'ban Bu, makruh puasa, harus puasa. Karena apa? Karena itu hutang. Ya, karena itu hutang harus bayar. Kalau kamu nunggak, misalnya kamu nunggak, sudah masuk bulan Ramadan yang akan datang, kamu belum lunas, kamu bukan hanya bayar puasa, tapi kamu juga harus bayar fidyah. Fidyah itu apa? Ambil makanan pokok kita kan makan nasi, berarti bahan makan pokoknya kan beras. Segininya kita deh. Seginian, itu dikasih 1 hari segini. Segini, semangkok lah. Ya, itu dikasih ke fakir miskin. Kalau kita nunggak. Jadi untuk nanti ibu ajarin ya pas bulan Ramadan supaya ini selesai dulu yang rukun yang sunnah-sunnah hukum-hukumnya ya. Jadi seperti itu. Nah, apalagi yang makruh berpuasa khusus di hari Sabtu. Misalnya ditanyain, Johanna, kamu hari Sabtu ini ngapain puasa? Enggak, pengen puasa aja gitu. Bukan kelahirannya, bukan puasa sunnah, bukan bayar hutang, pengen puasa aja, enggak boleh. Ya, enggak dosa sih, cuman makruh. Kenapa? Karena itu sama dengan puasanya orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi itu puasanya hari Sabtu. Nah, apalagi yang makruh? Berpuasa khusus pada hari Minggu atau hari Ahad. Nah, kalau ini kira-kira puasanya siapa, Nana? Kalau hari Ahad kira-kira puasanya umat apa, Nana? Nasrani, Bu. Nasrani, bagus. Jadi puasanya umat Nasrani itu hari Ahad. Jadi kita itu anak-anak kalau kalau mau berpuasa ikut yang ajarannya Nabi. Bu, hari Ahadnya itu tanggal 10 Muharram. Itu bukan hari Ahadnya yang dipandang, tanggalnya yang dilihat ya. Berpuasa kalau itu ya. Ini maksudnya berpuasa hari Minggu enggak ada alasan. Bukan lagi puasa sunnah, bukan lagi bayar hutang. Mau pengen puasa aja katanya. Misalnya orang diet tuh anak, kan ada yang katanya intermittent apa sih makan yang diatur-atur itu apa gitu, intermittent apa gitulah, pokoknya mirip-mirip itulah kata-katanya. Yang enggak makan katanya, misalnya itu terus dinamakan puasa, itu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya puasa makruh? Enggak. Oke, kita lanjut ke puasa haram. Ini mah ngapain juga ya? Orang berpuasa kok dapat dosa.
Nah, ini anak-anak biasanya terjadi untuk orang-orang yang pemahamannya salah. Jadi zaman dulu anak-anak banyak orang yang ingin sakti, ingin bisa terbang, ingin bisa jalan di atas air. Nah, sama guru-gurunya, suhunya gitu kan ya. Oh, kamu harus berpuasa selama 5 tahun. Tiap hari. Tidak usah berhenti-berhenti. Karena pengen sakti beneran anak berpuasa. Itu tidak boleh. Puasa sepanjang tahun gitu ya. Tiap hari berpuasa. Itu tidak boleh. Ya. Nah, kemudian kapan lagi? Berpuasa pada tanggal 1 Syawal. Tidak boleh. Itu hari Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri. Tidak boleh berpuasa, haram. Sama hari Raya Idul Adha. Tanggal 10. Berapa anak? Zulhijjah. Itu 2 hari raya. Ngidain. Haram berpuasa. Apalagi yang haram berpuasa? Kapan lagi? Pada hari tasyrik. Ya, hari tasyrik itu berapa? Tanggal 3 hari. Iya, 3 hari. 11, 12, 13 Zulhijjah. Bagus. Jadi kalau bulan Zulhijjah itu anak-anak bukan hanya tanggal 10 Zulhijjahnya, tapi tanggal 10, 11 dan 12 11, 12 dan 13 itu juga haram berpuasa. Nah, pada saat itu daging kurban masih banyak kan ya. Udah dinikmati hari rayanya. Tuh. Itu haram berpuasa. Hari tasyrik namanya. Ya. Nah, wah kalau ini insya Allah tidak ada yang melanggar kecuali kata Burumzil tadi yang salah-salah aliran ya. Salah aliran pengen ini gitu, pengen bisa nyembuhin apa terus bertapa tidak makan gitu sepanjang tahun tidak boleh ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Oke, kalau udah ada yang mau bertanya anak-anak, di pertemuan pertama tentang puasa ini, Ibu sudah mau memberikan tugas untuk penilaian keterampilan. Ya, perhatikan. Tugas pertama, ini ditulis di buku tulis fikih. Ya, tugas pertama. Kamu, baik laki-laki maupun perempuan, ya, baik laki-laki maupun perempuan yang memiliki hutang puasa Ramadan, silahkan dicatat. Nomor 1. Hutang puasa Ramadan, titik hari. Ya, tulis itu, dijawab. Hutang puasa Ramadannya berapa? Kemudian di bawahnya, akan dibayar kapan? Itu dikosongin dulu. Misalnya mau dibayar hari Rabu tanggal berapa? Bayar lagi hari apa tanggal berapa. Ini karena di store-nya masih nanti. Ya, Ibu ingin memastikan kalian itu sudah membayar setelah Ibu ajarin puasa, kalian itu bayar semua hutang kalian. Ya, tujuannya itu. Itu soal nomor 1. Ibu ulangi, tulis hutang puasa Ramadan kamu itu berapa hari. Terus dibayar titik 2. Hari apa tanggal berapa? Hari apa tanggal berapa? Hari apa tanggal berapa? Lunas, sudah selesai urusan soal nomor 1. Nah, nomor 2, nih. Untuk yang tidak punya hutang puasa, nah, kamu sudah mulai setelah Ibu ajarkan dengan macam-macam puasa sunnah tadi, sudah mulai apalagi di rumah PJJ. Kamu belajar bisa sambil tiduran. Iya kan? Nggak ada pramuka, nggak ada upacara, nggak ada olahraga gitu timbang itu ayo kita berpuasa sunnah. Misalnya kamu milih Senin Kamis, ya udah. Nah, nomor 2 nih ya, puasa sunnah hari Senin tanggal berapa? Sudah. Puasa sunnah hari Kamis tanggal berapa? Sudah. Puasa sunnah hari Senin lagi tanggal berapa? Puasa sunnah hari Kamis lagi, ditulis. Ya. Tujuannya bukan untuk riak ke Burumzil, bukan. Jadi kan Bu, nanti saya riak, Bu, nanti saya dapat pahala, bukan. Tidak ada riaknya karena tidak di store di grup, hanya japri ke Burumzil. Ibu hanya ingin memastikan kamu itu melaksanakan. Jadi ilmu fikih itu anak bukan cuman teori, harus dipraktekin gitu loh. Nah, Ibu kalau cuma teori ulangan dapat 100, itu belum berhasil kalau menurut Burumzil.
Setelah dipraktekin, nah itu baru berhasil. Setelah kamu puasa sunnah, baru berhasil. Setelah kamu bayar puasa hutang puasa wajib, itu baru berhasil. Itu ya. Di store-nya nanti Ibu kasih tahu. Anak-anak ayo store catatan puasanya gitu. Ya. Jadi itu. Ibu, saya mau coba puasa apa tuh namanya? Daud. Oke, boleh. Hari Senin tanggal ini, hari Rabu tanggal ini, hari Jumat tanggal ini, hari Minggu tanggal ini. Karena Daud seperti itu, anak-anak. Ya. Kalau Senin niatnya 2. Kalau Kamis niatnya 2. Kalau kena ke Ayyamul Bid niatnya bisa 3. Kamu tahu itu anak-anak, kalau main bola bisa ngegolin 3 kali itu apa namanya, anak? Apa namanya istilahnya tuh? Main bola dalam satu kali main dia ngegolin 3 kali, apa namanya? Hat-trick, Bu. Hat-trick. Nah, di puasa juga ada hat-trick, anak-anak. Hat-trick, Bu. Iya, bagus. Jangan sampai kalian itu main bola doang yang hat-trick. Puasa juga bisa hat-trick. Ya. Ibu, karena ibu itu puasa Daud, kalau hari Kamis ibu bisa hat-trick. Kalau lagi puasanya hari Kamis, ibu bisa hat-trick. Hat-tricknya apa? Puasa sunnah hari Kamis. Puasa sunnah hari kelahirannya Burumzil hari Kamis sama puasa Daudnya. Itu. Jadi kita bisa mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya ya. Nah, itu. Tapi kalau enggak bisa, ya udah ambil Senin Kamis. Yang penting ibu ingin berhasil mendidik kamu gitu ya. Tapi jangan bohong. Ya, kalau bohong kamu sudah bohong sama Burumzil dosa gitu. Kamu enggak puasa juga membohongi ibadah, sesuatu yang sifatnya ibadah, itu takutnya Allah marah ya. Jadi kalau memang inian, Bu saya masih mau bayar hutang, ya udah bayar hutang aja dulu. Bayar hutang dulu, misalnya hutangnya Bu 12 hari, bayar hutang aja dulu, jangan puasa sunnah. Ini ceritanya nomor 2 yang sudah beres puasa wajibnya, puasa sunnahnya ayo dilatih mulai sekarang. Oke, siapa yang mau bertanya sampai di sini? Sudah? Kapan dikumpulinnya, Bu? Dikumpulinnya nanti sebelum Desember, di akhir dari bulan November. Sebelum PAS, ya, sebelum penilaian akhir semester. Itu baru dikumpulkan. Jadi ada kesempatan banyak untuk bayar hutang dan untuk mempraktikkan, menerapkan ilmu kita telah belajar puasa sunnah ya. Ibu harapkan Bu. Oi. Oh, berbentuk tabel nggak apa-apa, Bu? Boleh, bagus. Boleh. Biar gampang. Iya, boleh. Ya. Nah, nanti kalian kalau mau berpuasa, minta tolong sama mamanya, Ma, saya bangunin jam segini. Supaya apa? Supaya dibikinin sahur ya. Nah, ya supaya kamu itu tidak tergoda kalau siang-siang nanti. Sampai di sini ada yang mau bertanya lagi? Tidak. Bagus ya. Oke anak-anak, untuk pertemuan kali ini sampai di sini saja ya. Mudah-mudahan anak-anak kita termasuk orang yang dicintai oleh Allah ya, dengan banyak melakukan puasa sunnah. Kita juga termasuk orang yang oleh Allah dipersilahkan masuk dari pintu Ar-Royan nanti di akhirat ya, masuk ke surga melalui pintu Ar-Royan. Jadi anak-anak, Ar-Royan itu anak-anak tidak bisa dimasuki kecuali yang punya kartu puasa. Ya, yang punya kartu puasa. Ya, syaratnya harus ahli puasa gitu ya, Ar-Royan itu ya. Oke. Sampai di sini ya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Jangan live dulu karena kita mau foto. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo silakan. Dibuka kameranya semuanya. Oke, dibuka semuanya. Ya. Ya. 1, 2, yang 358 kurang ke atas. Nggak kelihatan mukanya sayang. Oke, cukup. Ya, 1, 2, 3. Putih, Joanna,
Naifah, kemudian Raisa, Carisa, Sazia, Miki, Zahra, Syafanur, Iva, kemudian Seloh, Quinza, Rania, Abiji Ridwan, Bramara, Naila, Muhammad Rizky, Izzati, dan Noah. Boleh live. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Ayo selanjutnya. Yuk, ditahan ya. Satu. Ini Davin ya. Oke. Udah ya. 1, 2, 3. Kansa, Muhammad siapa ini ya? Zaki Abiyu, Davina, Dimas, Alfi, Adinda, Keiza, Rizky Maulana, Iris, Anissa, Finza, Hanif, Syafa, Faras, Davin, Fabrian. Boleh live. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu. Yuk sama-sama. Yuk. Oke, ini kloter terakhir ya, foto terakhir. Foto terakhir dibuka semuanya ya. Citfara, Ahmad Kaisan, Yudis, Ahmad Zudi, Kanza, Rufaida, ya. Dibuka semuanya. Yuk. Raffi kurang ke atas, Raffi kurang ke atas nak? Oke. Azmi juga kurang ke atas, Azmi. Nadia juga kurang ke atas. Oke, ya. Oke ya, ditahan ya. Kaila kurang ke atas. Cutfara juga kurang ke atas. Azmi kurang ke atas nak? Kamunya yang kurang ke atas karena cuma kelihatan matanya. Oke ya. Yuk, 1, 2, 3. Oke anak-anak, makasih banyak ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu. Yuk sama-sama Nana. Makasih Bu. Yuk sama-sama.